FYI, buat Gen Z di sana yang usianya masih cukup lumayan muda kayak gue, lu kan Gen Z lah. Menikah jadi salah satu keputusan terbaik di hidup gue. Kayak lu main game nih, lu main game terus lu seneng nggak terhadap game tersebut? Ya lu bisa main kan sampai immortal tuh kalau main Dota gitu kan, atau main FIFA gitu, pro player club segala macam kan. Sama halnya kayak kerjaan. Let's go. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama gua Kevin, dan ini adalah salah satu podcast perdana kita ya. Ini namanya TTP, yaitu Tiba-Tiba Podcast. Dimana sebenarnya sih ngomongin soal konsep ya. Konsep podcast ini sebenarnya kita lebih kayak ngobrol, mau itu sama Gen Z, mau itu sama yang lebih tua atau gimana. Dan bagaimana cara pandang Gen Z dan pola pikir Gen Z itu kayak gimana. Dan ini sebenarnya lebih nyantai, podcastnya lebih enak dan lebih asik nih. Nah, untuk teman-teman semua, kita selamat datang ke acara TTP Podcast episode pertama. Dan saat ini gue baru aja ngundang salah satu anak muda lah. Baru hanya kelahiran 98, tapi karirnya itu sudah lumayan melejit di CIMB Niaga Finance. Oke, gak usah tanpa lama-lama, mari kita sambut Mas Pras. Oke, Bang Pras. Ini Bang Pras adalah salah satu lulusan DP ya, Development Program ya. Itu sama kayak gua MT, Mas Pras itu Bang Pras itu adalah DP, lu Development Program, lu BMDP ya? Awalnya BMDP. Jadi BMDP itu Branch Manager Development Program. Oke. Jadi awalnya lulus program tuh harusnya jadi branch manager, Vin. Cuman ya melihat perusahaan agile butuh penyesuaian dari posisi tempat struktural di head office juga. Dialihkan posisinya yang lebih urgent sebagai product manager gitu sih, Vin. Nah, tuh. Bang Pras aja baru, lu berarti umur berapa sekarang? 26 ya? Baru 26 aja udah jadi seorang product manager. Dan karirnya lumayan melejit dan jadi salah satu pegangannya CEO kita, yaitu Bapak Ristiawan. Dan menurut gue itu adalah salah satu yang apa ya, untuk anak muda itu lumayan bukan inovatif ya, menginspirasi anak muda. Tapi sebelum kita ngobrol jauh-jauh dulu nih, panjang-panjang kesana-sana, gue pengen nanya dulu, lu sebenarnya lu nonton Premier League kan ya? Nggak enak nih. Bawaannya nggak enak nih. Lu nonton Premier League? Nonton sih, Vin. Nonton, oke. Tapi lebih nonton timnas Indonesia ya. Oke. Tapi nonton. Oke, lu Liga nonton Inggris timnas ya, Liga Inggris. Oke. Dan kalau gue pengen tahu, lu di Liga Inggris dukung siapa, Bang? Depannya M, belakangnya U. Kemarin habis kalah 4-1 juga. Jadi nggak usah dipanjangin lagi kali ya, nggak usah dibahas lagi kali ya. Langsung to the point ya. To the point aja udah nih. To the point ya. Tapi gue pengen nanya juga nih sebelum kita terlalu jauh, gimana sih kabar lu, Bang, sebagai anak muda nih? Dan lu juga, lu nikah kapan tahun lalu ya? Gue nikah tahun lalu, baru 1 tahun. Dan lu maksudnya untuk masih muda lu juga udah nikah dan maksudnya udah settle kayak gitu. Dan lu gimana sih kabarnya? Kayak maksudnya kayak lu di sini tuh kayak gimana kabarnya? So far sih baik-baik aja, Vin. Baik-baik aja. Jadi seperti apa yang lu bilang tadi, gue usia 26 tahun. Nama panjang gue Prasetyo Susilo Trikuncoro. Siapa SB? Anak terbuang kali ya. Oke. Jadi gue usia 26 tahun. Persis apa yang tadi dibilang sama Kevin, gue MT dulu tahun 2021 join. Berarti sekarang udah jalan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, ya. 4 tahun penempatan posisi jadi product manager di Sinaf. Ya kebetulan FYI gue baru nikah tahun lalu. Yep. Udah punya anak? Insya Allah menuju lah ya. Iya. Di anaknya. Enggak. Sorry. Terus. Oke, lanjut. Ya, FYI buat Gen Z di sana yang usianya masih cukup lumayan muda kayak gue. Lu kan Gen Z ya. Menikah jadi salah satu keputusan terbaik di hidup gue. Gue selalu bilang, kalau gue SD bisa nikah, gue nikah dari SD. Astagfirullah, gak kayak gitu. Cuman ya? masalahnya gak bisa. Jadi ya udah FYI.
Oke, terus balik lagi ke pekerjaan dan kondisi sekarang. Ini gini aja deh. Kenapa sih sebenarnya ini biar kita juga nggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Kenapa sih lu pilih CMB Niaga Finance? Ini pekerjaan pertama lo? Pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama banget ya. Berarti sama dong kayak gue. Sama. Nah, lu kenapa sih pilih Sinaf untuk pekerjaan pertama lu? Oke, jadi background ya. Ya. Background sebenarnya gue dari awal lulus kuliah itu memang ngincarnya manajemen trainee program, development program. Dua yang stand out dari sudut pandang gue adalah CMB Niaga. Baik dari sisi manajemen trainee-nya CMB Niaga sebagai bank, yang kita sama-sama tahu TCB namanya ya? TCB, Yes. Complete Banker. Complete Banker. Nah, kebetulan Sinaf juga buka waktu itu. Jadi BMDP awalnya jadi Branch Manager Development Program. Dua-duanya gue apply tuh dalam waktu yang bersamaan. Proses barengan, tapi rezekinya mungkin masuk di Sinaf ya. Jadi prosesnya Sinaf tuh lebih cepat. Emang. Habis itu gue masuk ke Sinaf. Tapi emang dari awal visinya pengen masuk ke manajemen trainee, Vin. Lu nggak ada pemikiran kayak kenapa lu nggak bank lain, kenapa harus CMB Niaga gitu, atau kenapa bisa kan maksudnya ada bank-bank lain tuh yang banyak di sana tuh, kenapa lu nggak milih itu? Kalau dari sudut pandang gue memang pertama mungkin gue agak nggak relevan dulu background sedikit ya. Iya iya. Gue lulusan teknik sebenarnya. Tekniknya juga teknik geodesi kebumian. By the way untuk teman-teman juga gua sama Bang Pras satu Almet nih kita. Satu Almet kita. Iya. Di ITB. Bandung lah ya, di Iya. Bandung lah ya. ITB tuh. Boleh disebut ITB. Boleh. Iya, kita ITB. ITB. Gue awalnya teknik geodesi, cuman emang dari awal somehow someway gue selalu tertarik yang namanya financial institution. Oh. Jadi perbankan, perusahaan multi-finance, atau mungkin dari sisi insurance. Nah, jadi lulus kuliah gue apply dari sisi MT ke financial institutions, baik bank maupun perusahaan pembiayaan. Cuman yang stand out yang gue lihat memang ada dua, CMB Niaga baik dari sisi, balik lagi ya tadi TCB maupun MT. Kenapa CMB Niaga? Karena menurut gue mungkin paling utama alasannya adalah memang dari sisi bank CMB Niaga menjadi perbankan swasta terbesar kedua di Indonesia. Betul. Dari situ kenapa Sinaf? Karena gue lihat dari sisi perusahaannya sendiri memang tidak terlalu besar, dari sisi manajerialnya juga tidak terlalu banyak, berarti potensi karir di situ cukup lumayan tinggi kan. Oh, oke. Nah dari situlah gue cukup lumayan intrik lah, tertarik sama yang namanya CMB Niaga dan Sinaf. Dan kebetulan juga setelah kalau dilihat dari financial report lah ya, perjalanannya Sinaf tuh dari tahun 2016 ke waktu gue apply, itu sangat cukup lumayan baik lah ya. Kalau kata CEO kan cukup lumayan baik. Nah, kata-kata favorit tuh cukup lumayan baik. Nah, jadi dari situ sih kenapa keputusannya di CMB Niaga Finance. Itu maksudnya salah satu yang bisa dibilang jawaban yang deep ya menurut gue. Maksudnya kayak lu udah nge-research background-nya dulu nih perusahaannya. Ini juga penting ya untuk buat teman-teman di luar sana yang istilahnya masih mencari kerja dan ingin memulai karir baru. Berarti penting juga ya untuk nyari tahu kayak tentang perusahaannya dulu, kayak itu apa. Penting banget karena balik lagi kalau dari sisi waktu gua apply kan waktu itu zaman masih post covid ya. Jadi memang kompetisi atas hiring dan rekrutmen waktu itu lagi tinggi-tingginya, Vin. Dan kenapa jadi apa yang lu bilang tadi background research atas apa pekerjaan yang memang lo apply itu memang menjadi salah satu poin penting pertanyaan pada saat interview. Sesimpel itu sih. Dari situ kayaknya ya HRD-nya ataupun interviewernya melihat kalau lu emang serius dan lu tertarik atas sebuah perusahaan dan lu memiliki niat yang besar, ya lu harusnya ngelakuin research tersebut. Dan benar, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari sana gitu sih. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin soal background ya. Sekarang gue pengen mengulik lu lebih dalam nih, biar maksudnya teman-teman semua tahu ya kayak lu tuh gimana ya. Ini kan salah satu yang tadi gue jelasin di awal, Bang Pras itu salah satu orang yang bisa dibilang karirnya cukup melejit di Sinaf dan menjadi salah satu kepercayaannya CEO kita. Kepercayaan CEO kita. Dan sebenarnya prinsip dan mindset apa sih yang lu terapin sekarang di pekerjaan? Oke, jadi gini sih Vin ya. Kan dari awal gue juga pengennya sebenarnya nyari manajemen trainee karena memang dibilang exposure-nya besar, lu bisa belajar banyak dan kawan-kawan. Dan mindset itu dari awal sampai dengan sekarang masih gue pegang. Jadi untuk karir awal gue sekarang saat ini yang memang gue fokuskan adalah belajar sih. Jadi gue mau dari segala aspek ataupun semua pekerjaan yang dilimpahkan ke gue ngerti end to end-nya. Oke. Nah itulah yang jadi mindset saat ini, bukan ya nggak bisa bullshit juga lah ya, namanya benefit juga pasti comes and goes lah. Cuman
yang jadi prioritas utama gue adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan ilmu sebesar-besarnya. By the times gue masuk umur 30 ataupun mungkin sudah masuk ke middle management level, gue udah paham secara komprehensif dari seluruh aspek pekerjaan gue. Tapi lu emang end to end suatu proses di perusahaan kita aja tuh lu lumayan hatam ya menurut gue ya. Masih belajar lah ya. Ya maksudnya nama manusia pasti kita belajar terus-menerus tanpa stop, pasti ada 1-2 hal yang kita lewatin. Tapi to be honest guys, gue tuh salah satu orang yang selalu nanya ke Bang Pras. Gue selalu nanya kayak, ini apa Bang, proses ini apa? Dulu pas gue zaman-zaman gue masih megang project-project, ya bahkan sampai sekarang lah gue masih ada beberapa 1 dan 2 hal yang masih gue tanyain ke Bang Pras. Tapi sebenarnya hambatan apa sih yang lu alamin tuh pas masa-masa itu tuh? Berat ya. Sampai sekarang lah, berarti lu masih ngalamin lah ya? Masih lah. Jadi yang namanya manajemen trainee baik lagi kita kalau misalnya ngomong karir nggak jauh-jauh dari apa yang gue jalanin di awal kan ya. Dan sampai saat ini mungkin gue statusnya udah lulus dari manajemen trainee dan diposisikan di peran tertentu. Cuman yang namanya manajemen trainee atau development program itu kan ekspektasinya tinggi ya. Jadi lu diharapkan untuk bisa menyerap sebanyak ilmu, ngedeliver suatu pekerjaan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, jujur kadang sih sebenarnya ekspektasi dan workload itu yang menjadi hambatan gue. Cuman balik lagi ke mindset gue yang awal. Kalau emang mindsetnya emang pengen belajar, itu jadi sebuah kesenangan juga sih. By the time gue bisa belajar dan gue bisa mendeliver sesuatu sesuai dengan ekspektasi manajemen, itu jadi kepuasan tersendiri juga. Nah itu sih paling mindset gitu sih. Cuma ini gue ini salah satu pertanyaan favorit gue ya. Ini ada fakta ya. Di perusahaan-perusahaan luar, Gen Z itu terkenal dengan anti lembur, ya kan? Anti lembur ya kan? Sangat tidak relate. Nah itu yang pengen gue tanyain ke lu nih. Lu kan maksudnya sebagai Gen Z juga, lu kelahiran 98 kan? Nah, apa namanya? Kan Gen Z itu dikenal sebagai gitu ya. Tapi kan ternyata faktanya lu kan sendiri nggak anti lembur ya. Lu sendiri tuh wah dia pro player lembur malah jatuhnya ya. Kalau lu main Dota udah immortal gue bos. Nah, immortal bos. Udah immortal atas ya. Immortal atas nah, ya. Makanya Bang Pras sendiri nih orangnya tuh sering banget lembur. Nah, bagaimana lu dan jangan jauh-jauh deh. Kita juga melek istilah namanya mental health nih kan ya. Setuju. Ini mungkin teman-teman semua suka banget nih ngomongin soal mental health ya. Setuju. Bagaimana lu cara istilahnya nge-divide produktivitas dan menjaga mental health lu itu gimana sih? Oke, jadi konsepnya balik lagi ke generalisir sifat Gen Z lah ya. Mungkin sekarang memang lagi dinaungi banget yang namanya mental health gitu, Vin. Cuman balik lagi sih, kalau menurut gue tergantung masing-masing personalnya, terlepas dari lu generasi apapun itu juga. Nah, yang paling bisa mempengaruhi menurut gue ya, gue juga bukan pakarnya nih guys. Tapi yang menurut gue paling bisa mempengaruhi dari sifat seseorang ataupun output seseorang atas apapun yang dia kerjakan, itu ya mindsetnya sendiri. Balik lagi ke yang perkataan gue di awal tadi. Kalau misalnya gue emang mindsetnya saat ini pengen belajar. Untuk bisa mempersiapkan gue mungkin nanti di umur 30, 40 ataupun ya di kapanpun umur gue kalau masih dikasih usia, gue udah bisa mengerjakan semuanya dengan kapabilitas dan juga pengetahuan yang gue dapat saat ini. Nah, jadi dengan mindset tersebut sebenarnya yang lu bilang tadi, lembur, kerja, segala macam itu juga menjadi sebuah niat buat gue. Yang harus gue lakuin ini untuk bisa mendapatkan apa yang gue inginkan. Jadi kalau dilihat dari sisi mental health juga sebenarnya nggak relevan ya, karena ya balik lagi aja sih kalau kayak lu main game nih, lu main game terus lu seneng terhadap game tersebut, ya lu bisa main kan sampai immortal tuh kalau main Dota gitu kan, atau main FIFA gitu, pro player club segala macam kan. Sama halnya kayak kerjaan, ya to be honest sebenarnya orang juga agak capek lah ya kalau misal disuruh kerja terus menerus kan. Cuman setelah lu kerja, lu menghasilkan sebuah output dan output tersebut diapresiasi dan ternyata beneficial untuk perusahaan, nah itulah yang gue dapetin dari kesenangan gue pribadi. Jadi beneficial buat gue adalah ketika memang kerjaan gue dipakai dan ternyata outputnya sesuai dengan ekspektasi, itu jadi kepuasan tersendiri pribadi lah, Vin. Jadi lembur-lembur gue ataupun kerja-kerja gue juga pay off ya rasanya gitu sih. Ya itu menurut gue ya. Tapi balik lagi yang namanya generasi Gen Z atau apapun itu tuh tergantung masing-masing orang sih dan tidak bisa di-generalisir kalau menurut gue. Ya itu jujur gue ini mungkin pertanyaan pribadi gue sendiri ya, karena kan maksudnya kan
di luar ini kan gue juga megang F30 sama kayak lu gitu-gitu kan. Ya. Nah sebenarnya sih bagaimana sih lu caranya tuh istilah multitasking otak nih. Lu jadi kalau di Seminiaga tuh jadi boneka Okto lah, serba bisa, ya kan? Nah serba bisa banget nih, karena kita sebagai anak muda itu kan, apalagi kita berdua kan lulusan DIPI, kita diharapkan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih kan, bukan jadi orang yang biasa aja kan. Itu yang bahkan yang kemarin kita dikumpulin sama CEO kita tuh dikasih tahu kalau misalnya kita tuh harus bisa lebih dan bisa istilahnya haus dalam belajar ya, seperti mindset lu yang lu bilang ya. Bagaimana sih lu bisa istilahnya bisa membelah otak atau membelah diri lu sendiri untuk mengerjakan workload yang sebanyak itu tuh? Maksudnya kan yang lu pegang kan lu walaupun lu lu mungkin sekarang divisi di produk, tapi kan lu ada megang yang lain. Nah itu kayak gimana tuh? Ya jadi kalau menurut gue Vin ya sebenarnya ini menurut gue pribadi ya guys. Dan apa yang dibilang Kevin tadi mungkin cukup lumayan banyak dilebay-lebayin. Gue juga masih belajar. Jadi nggak terlalu banyak hal yang gue bisa tahu secara komprehensif atas perusahaan gitu lah ya. Cuman kalau menurut gue pribadi dengan apa yang gue jalanin baru selama 4 tahun ini dan masih belajar, kebanyakan hampir 90% pekerjaan yang gue lakukan itu a matter of logical thinking. Dan kebetulan background gue adalah teknik Vin, dimana di waktu gue kuliah dulu itu esensi yang gue dapat dari hasil kuliahan itu bukan hanya dari sisi materinya saja secara technical wise, tapi gimana caranya kita bisa punya pola pikir yang strategik dan terstruktur. Jadi dari definisi pola pikir yang strategik dan terstruktur itu lu udah punya guidelines-nya atas apa yang harus lu kerjain. Nomor 1 gua harus ngerjain ini, nomor 2 gua harus ngerjain ini, nomor 3 gua harus ngerjain ini. As simple as apa ya bahasanya namanya? As simple as kebiasaan lu setiap hari sebelum lu melakukan pekerjaan lu punya to-do list atau task list yang harus lu kerjain saat ini. Tahu task listnya banyak, misalnya ada 20 task list. Tapi by the end of the day kita kan akan mengerjakan semuanya secara terstruktur ya. Ngerti sih semuanya nggak bisa dikerjain dalam 1 hari. Tapi ketika lu punya mindset dari awal kerja di pagi hari gua harus ngerjain task list 1 sampai 20, secara tidak sadar lu bakal ngerjain semuanya itu kok secara multitasking gitu. Yang jadi bahaya kalau menurut gua adalah ketika lu nggak planning semuanya dalam 1 hari tersebut apa yang lu kerjain, lu akan overload tersendiri nih atas apa yang diharapkan lu untuk kerjakan. Gue ngerjain A, tiba-tiba kepikiran gue ngerjain B dulu. A-nya ketinggalan. Gue ngerjain B, oh iya gue harus ngerjain C, gue ngerjain C dulu. Kalau misalnya lu udah punya cara kerja yang terstruktur dan sistematis ya menurut gue multitasking akan jalan tersendiri sih. Ya lu ngerjain A dulu, bisa beres lu ngerjain B, C ya gue ngerti nggak bisa semuanya. Cuman at least itulah tips. Berarti semuanya itu diawali dengan kebiasaan dulu ya? Kalau menurut gue iya. Lu maksudnya dari lu zaman lu apa sih FT apa sih? Gue teknik geodesi sebenarnya guys. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali geodesi. Iya maksudnya FT apa di? Oh FITB. FITB lo ya? Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian kalau nggak salah. Emang iya. Fakultas Ilmu Bumi. Maaf lupa. Nah kalau gue kan SBM ITB ya. Dan itu kan maksudnya kalau SBM ITB tuh bang ya, kita itu sebenarnya lebih diajarinnya itu caranya itu kayak contoh kayak business management itu kayak ya bisa ngomongin nge-manage orang atau psychological business dan kayak gitu maksudnya marketing, dan gak ada yang istilahnya ngomongin secara terstruktur dan terorganisir kayak gitu ya. Cuma kan ada juga beberapa teman-teman di luar sana itu kan nggak ngalamin itu di masa kuliah gitu ya. Berarti kalau saran dari lu nih untuk anak-anak yang baru mulai kerja yang istilahnya mereka kurang terstruktur atau terorganisir, karena gue jujur gue sendiri kayak gitu, gue kurang terstruktur, gue kurang terorganisir, dan bahkan atasan gue tuh ngomong hal yang sama ke gue kayak gitu. Jadi kalau menurut lu nih, kalau untuk anak-anak yang baru mulai kerja, jadi mereka nggak ngalamin itu pas kuliah, mereka harus ngapain sih? Sebenarnya nggak ada teknik khusus untuk ngelakuin itu sih kalau menurut gue ya Vin. Jadi balik lagi kayak yang lo bilang tadi, semuanya berawal dari kebiasaan. Ya pun sebenarnya gue beres kuliah juga sebenarnya nggak otomatis gue ngelakuin itu kok. Jadi memang harus secara kebiasaan dan secara tidak sadar lo melakukan hal tersebut sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Ya gue juga belum tentu waktu kuliah udah terstruktur terorganisir gitu juga kan.
Cuman ketika gue masuk kerja, gue membiasakan diri untuk melakukan apa yang menurut gue benar. Salah satunya ya tadi berpikir secara struktur, secara strategik gitulah ya. Jadi gue melakukan dengan tidak sadar dan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Gitu sih. Oh jujur mindset gue sendiri tuh harus diubah karena gue sendiri tuh maksudnya belum bisa kayak gitu teman-teman semua. Dan jarang-jarang ya orang di sini ya. Dan mungkin nanti kedepannya kita juga bakal nge-invite lagi yang namanya Bang Rehan, dia salah satu orang kayak Bang Pras juga. Cuma nanti kita bakal diskusi lebih sih mengenai hal ini. Coba kita lanjut dulu ya sama Bang Pras. Ya. Bang Pras, gue ada pertanyaan buat lo. What is your biggest failure? Kesalahan terbesar lu yang lu pernah lu pernah lakuin dan lu ngerasa anak-anak lain gak boleh nih ngelakuin ini. Biggest failure ya. Yeah. Apa ya? Biggest failure. Kalau menurut gue biggest failure yang gue pernah lakuin adalah ketika gila, gue kayak nggak ada salahnya gini ya. Banyak sih, sebenarnya banyak yang sih. Salah hitung. Banyak salah hitung guys. Salah hitung insentif. Iya, pernah kena SP juga. Nah, itu gimana tuh ceritain coba? Ya, jadi ini mungkin teliti ya, lebih iya, teliti ya, coba. Balik lagi gini sih. Ini berarti secara teknikal ini pernah gue ngelakuin kesalahan dan impactnya cukup lumayan besar, Vin. Jujur. Jadi tahun pertama gue jadi MT dialihfungsikan lah ya yang tadi jadi branch manager. Akhirnya gue akan sedikit lebih fokus ke produk. Salah satu job desk-nya produk di sini itu adalah sebagai insentif maker, pembuat insentif untuk sales internal kita lah. Saat ini gue baru handle sales saat ini. Nah jadi karena gue anak baru gitu ya, jadi belum terlalu ngerti juga. Gue disuruh buat insentif satu nasional sales pula kan. Gue belajar lah, gue belajar, gue bikin. Tapi ternyata ini yang gue pelajarin juga teman-teman. Jadi di perusahaan manapun atas sebuah kebijakan apapun yang mau dijalanin atau inisiatif apapun yang dijalanin selalu ada underlying paper yang harus lo kerjain. Quote-unquote namanya di sini memo lah ya. Dan itu disepakati oleh seluruh jajaran direktur dan dijadikan acuan. Jadi semua berdasarkan memo tersebut. Betul. Nah, karena gue baru masuk nih kan, masih belum terlalu ngerti, skripsi juga nggak bagus-bagus amat gitu, nulis kalimat baku kan. Jadi waktu gue ngerancang memo tersebut, penulisan memo yang gue lakukan di memo tersebut mungkin tidak cukup jelas untuk dimengerti semua orang ketika membaca. Nah itu juga penting, Vin. Pemilihan kata saat kerja ataupun pemilihan kata lah sih, basically pemilihan kata yang lu harus pilih saat bekerja itu penting. Somehow someway long story short, gue menulis suatu kebijakan yang dilihat rancu dan mengakibatkan kesalahan perhitungan insentif dan menyebabkan perusahaan kerugian, dan itu skalanya nasional. Kena SP guys gitu. Itu tahun berapa sih? 2021 ya? Baru masuk banget lu? Baru masuk, salah gue. Baru masuk banget, gila lu ya. Ini maksudnya telepon, maaf. Nggak apa-apa, lanjut. Ya. Ya, nah ini mungkin ya Mbak, di tengah meeting aja si Pras aja ditelepon ya. Nah kalian ngerti lah seberapa pentingnya beliau satu ini lah. A few moments later. Nah lanjut. marahin gue. Oke. Kenapa? Ya balik lagi nih ya. Kenapa? Teliti itu penting guys. Teliti itu penting guys. Balik lagi. Jadi ini langsung nih. Kenapa? Intinya ada sebuah presentasi yang gue persiapkan untuk manajemen. Judulnya ke copy paste guys, jadi 2 slide kok judulnya sama. Terus marah deh. Di telepon gue. Oke. Mohon maaf Pak. Maaf ya Pak Aris. Ini mungkin untuk teman-teman sana juga di luar sana ya, kalau teliti itu penting banget nih. Mungkin gue sendiri juga bukan seseorang yang bagus dalam membuat sesuatu terus gue teliti banget, gue enggak. Cuma maksudnya ini sebagai reminder untuk kita semua kalau ya teliti itu adalah salah satu hal yang penting banget sih menurut gue ya. Karena kalau lo bisa salah sedikit bisa fatal. Contoh tadi Bang Pras sendiri bisa melakukan salah penggunaan bahasa, dia kurang teliti juga, akhirnya yang kerugian nasional skalanya. Nah oke, gue pengen nanya deh untuk pertanyaan selanjutnya ya. Lu itu ada sosok
figur gak yang lu lihat, mau itu di kantor atau di luar kantor, lu ada gak yang kayak gitu? Ada sih. Siapa ya? Jadi kan emang niatnya belajar ya. Iya. Namanya belajar juga harus ada gurunya kan. Iya betul. Nah kebetulan bukan ngejilat ya Pak Iya. Tapi sosok guru di sini di Sinaf ini banyak. Jadi alhamdulillahnya juga di Sinaf ini bos-bosnya juga sangat helpful untuk memberikan guidance lah. Arahan ya. Arahan, Iya. ngajarin pula. Ah. Jadi nggak cuman gue pengen A lu kerjain ya, enggak. Gue pengen A tapi lu harus ngelakuin 1 2 3 sampai jadi A. Nah, itu yang gue seneng di sini. Kalau gue sebut nama kan jadinya kayak gimana ya? Cuman banyak lah Vin di sini gitu. Banyak ya. Banyak. Pak Taufik enggak ada. Pak Imron. tapi Faris. gue sama Pak Imron ya. Kan dulu kan gue juga sama Anda Pak Imron ya. Pak Imron itu salah satu leader sih menurut gue. Dia ngarahinnya benar, ngejelasinnya benar, terarah dan terstruktur gitu loh. Dan menurut gue itu salah satu pembelajaran gue paling tinggi zaman gue MT itu sebenarnya salah satu dari Pak Imron sebenarnya. Sorry, maksudnya bukan ngejilat ya. Setuju. Iya, bukan ngejilat ya. Kan gue udah pindah direktorat 3 nih. Bareng gitu ya? Iya, kita bareng nih, direktoratnya bareng nih. Dan sekarang kan gue sama Pangga, dan Pangga juga memberikan guidance ke gue gitu-gitu. Cuma maksudnya mungkin gara-gara zaman gue belajar ya, itu yang ngajarin gue tuh Pak Imron sebelum Pangga itu di Sinaf. Jadi menurut gue Pak Imron lah yang benar-benar salah satu figur gue lah ya. Ya, Nah, sama. Setuju. Tapi kalau misalnya nih, lu ada pesan-pesan buat Gen Z yang pengen memulai karir, yang mungkin nih pengen jadi kayak lu karirnya, lu ada pesan apa? Lu bisa lihat ke kamera. Pesen gua jangan jadi kayak gua kali ya. Gua juga Waduh, masih jangan kayak gitu dong. terlalu jauh juga, Bos. Jadi kayak Elon Musk gitu ya kan. Enggak, Jadi itu udah- Donald Trump gitu presiden Amerika, siapa tahu orang Indonesia kan enggak tahu. Agak lu jadi Donald Trump nanti lu naikin tarif Gua males gua dari Cina. Nah. Ya udah. Apa ya? Kalau buat Gen Z sebenarnya balik lagi sih. Kalau menurut gua kita nggak bisa ngegeneralisir yang namanya Gen Z. Ya. Dengan apa namanya status-status tertentu atau ciri-ciri Gen Z tertentu gitu. Karena menurut gua nggak semuanya gitu juga kok. Balik lagi ke orang-orang pribadinya. Nah, cuman kalau diminta buat ngasih saran buat orang-orang kayak gue yang muda, mungkin baru lulus kuliah mau cari kerja dan segala macam, mungkin bisa nggak valid juga saran gue karena gue baru kerja 4 tahun gitu ya. Cuman dari apa yang gue dapetin selama 4 tahun ini sebenarnya cari kerja itu tujuan utamanya bener buat keluarga pasti nomor 1. Cuman yang kedua supaya lu juga bisa enjoy dari sisi kerjaan lu harus menemukan apa yang lu cintai dari pekerjaan tersebut. Nah, kalau kemarin bos gue kan bilang ya, sebenarnya banyak orang yang terjebak dengan kalimat do what you love gitulah ya. Jadi lu kerjain apa yang lu cintai. Cuman kan nggak semua orang memiliki kemewahan tersebut gitu. Karena mau nggak mau lu pasti ketika memang lu butuh, lu harus menerima apapun pekerjaan yang akhirnya end up dengan lu gitu ya. Bukan berarti lu memiliki kemewahan untuk gue pengen jadi pesepak bola karena keluarga gue orang kaya jadi gue mau aja bodo amat jadi pesepak bola. Gue nggak jadi pesepak bola juga gue hidup aja gitu. Gue juga kan bukan orang yang seperti itu karena gue butuh untuk menafkahi diri gue sendiri dan keluarga. Betul. Jadi prinsip gue adalah dari apapun pekerjaan yang gue dapet, gue selalu mencari apa yang bisa gue cintai dari pekerjaan yang lagi gue jalanin. Jadi bukan do what you love, tapi love what you do. Nah dari situlah menurut gue terlepas dari segala macam kerjaan yang dilimpahkan ke lu, banyaknya kerjaan, overload dan segala macam, mental health tadi yang lu bahas, ketika lu mendapat titik terangnya atas apa yang lu tahu dan lu cintai dalam pekerjaan tersebut, semuanya enjoyable kok. Itu sih kalau menurut gue sih itu ya. Oke. Gitu guys. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan dulu buat Bang Pras. Oke. Dan itu mungkin jadi salah satu closingan kita. Tapi sebelum gua closing, sama seperti podcast kita yang satunya lagi yaitu Inspirasi, kita bakal ada yang namanya giveaway nih di bagian akhir ini.
Nah, ini untuk teman-teman yang tadi merhatiin ya. Gue pengen nanya deh ke kalian. Mindset dan prinsip apa yang diterapkan oleh Bang Pras? Nah, ini untuk teman-teman yang istilah tadi merhatiin ya. Ini ya teman-teman yang merhatiin ya, pasti tahu jawabannya. Dan nanti kalian yang pemenangnya akan kita pilih secara acak, tapi dengan syarat kalian harus follow semua sosial media kita dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube kita. Ini ada di bawah sini ya. Nanti editor tolong ditaruh di bawah sini. Oke. Baik teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai akhir sini. Bakal ketemu lagi di podcast TTP selanjutnya, yaitu Tiba-Tiba Podcast. Dan sampai jumpa. Bye-bye!